Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode lalu, kita telah membahas apa dan bagaimana cacar air itu bisa terjadi. Kali ini, kita akan membahas penyebab dan komplikasi apa saja yang dapat ditimbulkan oleh cacar air. Bersama dokter Rumah Sakit Santo Borromeus. Penyakit cacar air tidak bisa dipandang enteng. Pada anak-anak, biasanya sembuh dari cacar air tanpa masalah. Namun pada orang dewasa maupun penderita gangguan sistem kekebalan, infeksi ini bisa berat atau bahkan berakibat fatal. Adalah sejenis virus yang kita sejenis herpes virus atau varicella zoster virus. Virus ini sangat cepat sekali menular sehingga akan menimbulkan penyakit. Sebenarnya utama hanya satu cacar air yang umum terjadi pada kita, yaitu yang gejala yang mulai dari gejala hangat-hangat, merah, bintik-bintiknya, keluar cairan, kemudian jadi putih, kemudian menjadi mengering, menjadi kerak itu baru melupas. Tapi ada juga yang kita sebut herpes zoster, itu juga disebabkan oleh virus cacar air. Tapi itu terjadi pada orang yang sudah pernah kena cacar air, kemudian karena daya tahan tubuhnya lemah, dia sebenarnya sudah sembuh. Tapi suatu saat kalau daya tahan tubuh lemah, itu virusnya keluar lagi, tapi melalui susunan syaraf perifer sehingga menimbulkan gejala seperti mirip cacar air. Itu dia hanya mengenai satu sisi aja biasanya, sebelah kanan atau sebelah kiri, dan melingkar, tapi tidak pernah melingkar ke seluruh tubuh, tapi hanya satu sisi melingkarnya. Nah, itu kita sebutnya herpes zoster, atau orang awam menyebutkannya itu cacar ular. Itu yang sebenarnya itu sama virus cacar air yang dulu pernah dialami oleh orang itu, yang sekarang keluar lagi karena dia lagi kondisi tidak baik. Pada umumnya di sentralnya di daerah pusat, mulai dari perut, dada, punggung, kemudian akan menyebar ke perifer, artinya ke ujung, akhirnya nanti mengenai juga kaki, tangan. Penyakit cacar air yang terjadi pada anak-anak umumnya jarang menimbulkan komplikasi. Komplikasi justru sering terjadi pada orang dewasa dan cenderung terjadi lebih lama dibandingkan dengan anak-anak. Ya, komplikasi yang mungkin timbul sih karena panas mengganggu anak, tentu merasa tidak nyaman. Kemudian juga kadang-kadang kalau ada sariawan di mulutnya karena virus cacar air yang di tenggorokan, itu mengurangi nafsu makan sehingga anak tambah lama tambah lemes, kurang makan, itu bisa kekurangan cairan, dehidrasi. Kemudian komplikasi yang jarang bisa mengenai ginjal, paru-paru, dan hampir organ-organ lain, tapi itu sangat jarang sekali kalau anak dengan gizi yang baik. Pada orang dewasa cacar air bisa kena juga, terutama kalau dia waktu kecil tidak pernah menderita cacar air. Pada orang dewasa cacar air akan lebih parah pada umumnya dibandingkan dengan pada anak-anak, sebab pada dewasa itu kemungkinan sudah tidak punya antibodi sama sekali terhadap antibodi terhadap cacar airnya. Pada umumnya tidak hanya gatal aja gejalanya, tetapi perih. Yang dialami saya yaitu yang pertama, yaitu tadi yang saya sudah bilang, terkena bintik-bintik merah kayak jerawat, disertai pusing sama panas dingin. Berapa lama? Itu yang saya rasain 1 hari langsung sebelum ke dokter. Kata dokter gimana? Kata dokter itu udah dites, terkena cacar air, dikasih obat, dan waktunya tetap panas dingin sama sakit kepala. Berapa lama proses dari mulai terkena dari demam-demam bintik-bintik itu sampai sembuh, berapa lama tuh? Kalau demam-demam itu kurang lebih 3 hari sama panas sudah sembuh. Cuman yang timbul itu cacar air banyak, 3 hari, 4 hari itu udah kering, selanjutnya gatal-gatal. Jadi sekitar 2 minggu. Kurang lebih totalnya 1 bulan lah, udah sembuh total. Selama kena cacar air bisa kerja nggak? Selama cacar air itu dikasih waktu 6 hari cuti 1 mingguan ya. Dan selanjutnya saya bisa bekerja, cuman tetap bintik-bintik itu masih terlihat di muka. Cacar air bila terjadi saat dewasa, secara klinis penyakit yang timbul akan lebih berat daripada yang terjadi pada anak-anak.
Hal ini juga terjadi pada ibu hamil dan mereka dengan komplikasi penyakit. Pada anak pada umumnya lebih ringan, sehingga kalau orang tua dulu untuk mengatakan sebelum ada imunisasi sesar air, lebih baik lagi kecil cepat ditempelin ke orang penderita sesar air, karena pada anak-anak itu pada umum masih punya antibodi yang dibawa dari ibunya, sehingga kalau dia ketularan pun gejalanya lebih ringan, sehingga lebih kecil lebih ringan, akan tambah besar kalau kena sesar air akan tambah berat gejalanya. Yaitu akan timbul gejalanya bukan gatal aja, tapi sampai perih, sampai sakit di tempat bintik-bintik sesar airnya itu. Karena antibodinya pada antibodi yang bawaannya ya sudah tidak ada. Ibu hamil harus dilihat juga umur kehamilannya. Kalau ibunya belum punya antibodi sama sekali, itu ada risiko bayinya pun akan tertular, terutama risiko akan terjadi pada bayi ibu dengan kehamilan bayi 3 bulan ke bawah. Itu ada risiko keguguran atau menimbulkan gangguan walaupun tidak seberat pada penyakit bawaan lain seperti rubella gitu, tidak. Untuk bayi yang sudah kehamilan yang di atas 3 bulan biasanya jarang ada komplikasi, lebih ringan ke bayinya. Kalau yang lebih berbahaya lagi biasanya kalau udah ibu pas melahirkan itu pas kena sesar air, sehingga anaknya waktu lahir kemungkinan akan terkena sesar air, itu anaknya akan sangat menderita sekali. Kemungkinan cacat kalau untuk kehamilan di bawah 3 bulan ada, tapi tidak terlalu berat kelainannya. Ya kalau di Indonesia memang agak sulit, kalau di luar negeri mungkin bisa diberikan antibodi terhadap sesar air. Tapi kalau di sini akan sulit diberikan, sehingga kita hanya menunggu aja. Ibu hanya mau diberi isi makanan cukup, mungkin kasih vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh, sambil dipantau dari mungkin dokter kandungan kehamilannya ada komplikasi lain atau tidak. Kemungkinan terjadi keguguran ada, walaupun tidak terlalu besar, ini pernah terjadi. Cacar air dapat terjadi pada siapa saja, bahkan ibu hamil. Komplikasi yang ditimbulkannya pun berbeda-beda, tergantung dari daya tahan tubuh si penderita. Cacar air dapat menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya bagi ibu hamil dan dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas cara perawatan dan pencegahan terhadap cacar air. Sampai jumpa.